Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa Ananda hari ini? Masih semangat? Harus semangat terus ya. Seperti biasa, insya Allah hari ini Ustazah akan menemani Ananda dengan kisah Rasulullah SAW. Hari ini Ustazah akan menceritakan tentang dakwah jariyah. Masih ingat tentang kisah sebelumnya? Di masa awal kenabian, Rasulullah SAW tidak langsung berdakwah di depan umum. Beliau berdakwah diam-diam dari mulut ke mulut. Rasulullah SAW mulai menawarkan Islam ke orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga dan sahabat karibnya. Mereka yang tidak meragukan Rasulullah SAW dan langsung menanggapi dengan baik seruan itu, dalam sejarah Islam dikenal dengan as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang paling dahulu masuk Islam. Ayo, ingat gak siapa aja as-sabiqunal awalun itu? Setelah 3 tahun berlalu, dakwah masih dilakukan secara diam-diam dari mulut ke mulut. Kaum Quraisy mulai mengetahui tentang Islam. Meskipun banyak yang tidak suka, mereka tidak bertindak apapun. Karena Rasulullah SAW belum menyinggung tentang Tuhan yang mereka sembah. Dakwah secara diam-diam mulai berhasil dengan terbentuknya komunitas muslim yang disatukan dengan ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah yang didasari oleh tolong-menolong dan saling menanggung beban. Komunitas muslim telah menempati posisinya di antara penduduk Mekah meski masih terlalu dini. Seiring dengan itu, turunlah wahyu yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Mengundang keluarga terdekat. Dengan turunnya Quran Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah SAW segera mengundang Bani Hashim sebagai keluarga terdekatnya. Ada sekitar 45 orang yang terkumpul. Ketika Rasulullah SAW akan berbicara, Abu Lahab memotong beliau, mengancam dan menghina agar Rasulullah SAW tidak melanjutkan dakwahnya. Tetapi Rasulullah SAW hanya diam. Beliau tidak marah ataupun takut. Rasulullah SAW tetap mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Ajakan itu disambut gembira oleh paman Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib memberikan jaminan kepada keponakannya. Hanya Abu Thalib tidak bisa masuk Islam. Alasannya, beliau tidak memiliki keberanian yang cukup untuk meninggalkan agamanya terdahulu. Nah, anak-anak, tahu nggak siapa Abu Thalib dan Abu Lahab itu? Abu Thalib dan Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW, kakak dari ayahnya Rasulullah. Abu Thalib adalah paman yang mengasuh beliau setelah kakeknya Abdul Muthalib wafat. Sedangkan Abu Lahab namanya diabadikan dalam Al-Quran pada surah Al-Lahab ayat 1-5. Ayo, gimana lafaznya? Khutbah di Bukit Safa. Suatu siang Rasulullah berdiri di Bukit Safa dan berteriak, "Ya Sobbah!" Sobbah adalah peringatan yang mengabarkan adanya serangan musuh atau peristiwa besar. Teriakan Rasulullah SAW terdengar hingga penjuru Mekah. Sebagian penduduk bertanya, siapa yang memanggil? Sebagian menjawab bahwa yang memanggil adalah Muhammad. Mereka pun berbondong-bondong datang ke Bukit Safa karena menduga ada pengumuman penting. Bahkan yang berhalangan hadir mengirimkan utusan untuk melihat apa yang terjadi. Dan di antara mereka ada Abu Lahab. Rasulullah SAW mulai percakapan dengan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah menurut pendapat kalian kalau aku memberitahu bahwa ada segerombolan pasukan di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Tanya Nabi SAW dengan lantang. Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran, jawab mereka serempak. Rasulullah SAW pun melanjutkan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang adanya azab yang amat pedih. Aku laksana seorang pemantau musuh yang melihat musuh dari ketinggian, lalu memberitahukan kepada semua orang agar mereka tidak diserang secara tiba-tiba. Setelah peringatan itu, orang-orang pergi berpencar. Tidak ada yang memberikan reaksi apapun.
kecuali Abu Lahab. Abu Lahab menghadang Rasulullah SAW dengan kata-kata kasar. Celakalah kau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Rasulullah SAW tidak menjawab perkataan kasar Abu Lahab karena Allah yang langsung menjawabnya melalui ayat. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Ada yang tahu ini surat apa? Yap, ini Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Peristiwa Bukit Safa segera menyebar dan membuat seluruh Mekah heboh karena kalimat tegas dari Rasulullah SAW. Nabi SAW juga mulai memperlihatkan cara beribadahnya di hadapan semua orang dengan sholat di depan Ka'bah di siang hari secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah SAW semakin mendapat sambutan. Banyak orang yang mulai masuk Islam. Disinilah ujian mereka dimulai. Salah satunya adalah pertengkaran dengan keluarga yang belum masuk Islam, yang menyebabkan saling benci dan bermusuhan antar keluarga. Selain itu, perkembangan Islam membuat kaum Quraisy marah. Mereka khawatir akan tersisihkan dengan banyaknya orang yang mulai memeluk Islam. Fase dakwah Islam mulai memasuki fase beratnya. Berbagai rintangan seperti hinaan hingga teror fisik datang bagai gelombang. Namun, Rasulullah SAW dan sahabat tak mundur sedikit pun demi tegaknya Islam di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ujian yang datang ke Rasulullah antara lain disebut dukun, gila, penyair, tukang sihir, dan masih banyak lagi. Padahal mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu sangat manis dan punya daya magis karena keindahannya. Setelah semua yang dilakukan Quraisy tidak berpengaruh sedikit pun, Abu Lahab pun memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan istri mereka, yaitu putri Rasulullah SAW yang mereka nikahi sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Utbah pun menceraikan Ruqayyah dan Utaibah pun menceraikan Ummu Kulsum. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, tidak pernah lelah meneror Rasulullah SAW. Salah satu perbuatannya adalah menyebar duri dan kotoran di depan rumah Rasulullah SAW. Dia juga pernah membawa batu besar sambil mencari Rasulullah SAW. Saat itu, beliau sedang duduk di Ka'bah bersama Abu Bakar. Dengan amarahnya, Ummu Jamil bertanya kepada Abu Bakar di mana Rasulullah SAW. Abu Bakar pun bingung karena Rasulullah SAW sedang duduk di sampingnya. Ketika Ummu Jamil berlalu, Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau melihat bahwa dia tidak dapat melihatmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, dia tidak dapat melihatku karena Allah telah membutakan pandangannya." Kaum Quraisy tidak hanya menyerang Rasulullah SAW, mereka juga meneror para sahabat secara fisik. Keluarga Yasir disiksa di bawah terik matahari dengan diseret. Yasir meninggal karena siksaan itu. Istrinya Sumayyah ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal. Sumayyah adalah syahidah atau perempuan yang syahid pertama dalam Islam. Sedangkan Ammar putra Yasir pernah dijemur di bawah terik matahari dengan ditimpa batu besar di dadanya, lalu ditenggelamkan hingga pingsan. Di tengah kesadaran yang tidak sempurna, Ammar bin Yasir melakukan perintah kaum Quraisy untuk bersaksi atas nama Latta dan Uzza karena terpaksa. Lalu dia dilepaskan. Setelah itu, dia mendatangi Rasulullah SAW sambil menangis. Lalu turunlah Quran Surat An-Nahl ayat 106. Bilal bin Rabah dijemur di bawah matahari, lalu ditimpa batu besar. Hingga akhirnya Abu Bakar datang, lalu memerdekakannya. Nah, apa sih hikmah yang bisa diambil?
Sikap Rasulullah SAW dan para sahabat yang bersabar ketika menghadapi ujian dan tidak membalas adalah contoh akhlak seorang muslim, karena mereka tahu sabarnya mereka akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah SWT. Dan suatu saat orang yang telah mencela mereka akan mendapat balasan dari Allah SWT. Lalu sikap Rasulullah SAW yang menyuruh keluarganya dahulu, baru ke masyarakat Mekah, menunjukkan tingkatan tanggung jawab seseorang. Pertama, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kedua, tanggung jawab terhadap keluarga dan kerabat dekatnya. Ketiga, tanggung jawab seorang penguasa terhadap negara dan rakyatnya. Ya, itu tadi kisah kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat ya puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.